Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Aryadiah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat merana oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, JIZSDKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi, tim asuhan Hervé Renard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Aryadiah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Muhammad Kamal Risa itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Risa, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Risa tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi, begitu isi ulasan Risa di Aryadiah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Risa, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Kahtani, dengan telapak sepatunya. Analisis Risa sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi, Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Kami menerima 2 serangan balik yang berbuah gol bagi Indonesia. Tetapi sebuah tendangan penalti seharusnya kami dapatkan. Media Malaysia, OneFootball My, mengapresiasi kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 malam WIB. OneFootball My memprediksi timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti. Walaupun kami sering meledek timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia, tulis OneFootball My di akun X-nya, @onefootballem, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Thailand dan Vietnam merupakan 2 negara ASEAN pertama yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Sayangnya, Thailand dan Vietnam gagal total saat itu. Thailand terbenam di dasar klasemen Grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan 2 angka dari 10 pertandingan. Sementara timnas Vietnam juga finish sebagai juru kunci Grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan 4 angka dari 10 pertandingan. Di sisi lain, timnas Indonesia menampilkan performa yang lebih baik. Dari 6 pertandingan awal, skuad Garuda mengoleksi 6 angka dan duduk di posisi 3 Grup C. Koleksi 6 angka milik timnas Indonesia bahkan sama persis dengan Australia di tangga kedua,
atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Masih ada 4 laga yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025, menjamu Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025, kedatangan China tanggal 5 Juni tahun 2025, dan tandang ke markas Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025. Jika sanggup meraih 9 angka dari 4 laga di atas, diprediksi sudah cukup mengantarkan skuad Garuda finish 2 besar. Sementara jika hanya mendapatkan 6 poin dari 4 laga sisa, disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4, yang mana menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.